Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 1903055 dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan yang ada di rumah sakit, kemudian sistemnya. Yang pertama itu pasien datang ke rumah sakit. Ada tiga cara atau jalur pasien masuk rumah sakit, yaitu lewat jalur IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Pertama yaitu IGD. Pertama, pasien melakukan pendaftaran di TPP RI, dilakukan pelayanan yang akan dilayani oleh petugas rekam medis yang akan jika pasiennya sudah ada berkas rekam medisnya, maka akan langsung diberikan tindakan. Jika pasien belum memiliki rekam medis, maka akan dibuatkan nomor rekam medis oleh petugas rekam medis. Setelah dari tempat pendaftaran gawat darurat, pasien kemudian dibawa ke ruangan IGD untuk dilakukan tindakan penunjang oleh dokter yang berjaga di UGD. Setelah itu ada dua kemungkinan yang akan terjadi jika pasien selesai mendapat penanganan oleh dokter di IGD, yaitu mendapatkan rawat jalan ataupun rawat inap. Jika rawat jalan, pasien akan dibawa ke poliklinik dengan dokter spesialis yang sesuai dengan penyakitnya. Kemudian pasien akan dianjurkan ke apotik untuk membeli obat-obat. Setelah dari apotik, pasien akan melakukan pembayaran dan kemudian pulang. Kemudian jika pasien dianjurkan rawat inap, maka pasien akan dianjurkan untuk melakukan pendaftaran lagi di tempat pendaftaran pasien rawat inap yang bertugas di sana adalah petugas rekam medis sendiri. Untuk pasien rawat jalan, pertama pasien datang ke rumah sakit, kemudian melakukan pendaftaran di tempat pendaftaran pasien rawat jalan, kemudian akan dilayani oleh petugas rekam medis. Petugas rekam medis akan meminta berkas rekam medis pasien jika ada. Jika belum ada berkasnya, maka akan dibuatkan nomor rekam medis terlebih dahulu. Kemudian setelah itu pasien akan diarahkan oleh petugas rekam medis ke poliklinik yang dituju. Di poliklinik pasien akan mengambil nomor antrian, kemudian akan mengantri. Setelah itu akan dilayani oleh dokter poliklinik yang dituju. Misalkan ada pasien datang ke rumah sakit untuk memeriksakan jantungnya, maka poliklinik yang dituju adalah poliklinik interna atau poliklinik penyakit dalam gitu. Setelah dilakukan pelayanan di poliklinik, kemudian pasien akan diarahkan menuju ke apotek untuk mengambil obat yang telah diberikan oleh dokter yang telah menanganinya di poliklinik. Setelah mengambil obat, pasien melakukan admisi kemudian pulang. Kemudian untuk pasien rawat inap, pertama pasien datang ke rumah sakit. Pasien datang ke rumah sakit itu bisa dalam jalur rawat jalan maupun IGD. Jika misalkan pasien datang melalui rawat jalan, kemudian kondisi pasien tidak memungkinkan untuk rawat jalan, maka akan diarahkan untuk rawat inap. Jalurnya yaitu pertama pasien melakukan pendaftaran di tempat pendaftaran pasien rawat inap. Setelah itu petugas rekam medis yang berjaga di tempat pendaftaran pasien rawat inap akan mengecek apakah ada kamar atau bangsal atau kamar tidur yang kosong. Jika ada, pasien akan diarahkan ke ruang perawatan. Setelah itu pasien akan dilakukan cek, misalkan ada cek penunjang, misalkan laboratorium, ada radiologi, kemudian ada rongseng. Pasien akan diperiksa. Kemudian selama dirawat di rumah sakit, pasien juga akan rutin diperiksa oleh dokter spesialis yang sesuai dengan penyakit pasien. Selain itu pasien juga akan ditangani oleh beberapa perawat. Jika pasien selama dirawat telah ada
ada jika pasien sudah sembuh atau dinyatakan membaik, maka pasien bisa pulang. Sebelum pulang akan disarankan ke apotek terlebih dahulu, kemudian mengambil obat. Setelah mengambil obat, pasien akan melakukan registrasi untuk pembayaran selama rawat inap. Setelah itu pasien pulang. Kemudian jika pasien selama dirawat keadaannya memburuk, jika pasiennya misalkan meninggal, maka pasien terlebih dahulu akan dibawa ke ruang jenazah. Kemudian setelah di ruang jenazah, keluarga pasien akan melakukan registrasi di ruang perawatan di bagian rekam medisnya. Kemudian setelah itu akan diberikan total biaya selama total biaya dari misalkan ada BPJS-nya, maka akan diklaim di BPJS. Jika tidak ada, maka akan langsung ditotalkan semua biayanya. Setelah itu jika pasien sudah melunasi semua, maka pasien bisa pulang atau keluar dari rumah sakit. Mungkin sekian video dari saya atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.